Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat terlalu sibuk memikirkan dunia menjadikan hati seorang hamba menjadi gelap. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia sehingga menyebabkan seseorang itu takut menghadapi kematian. Terlalu sibuk dengan dunia, mengejar kemewahan-kemewahan dunia, menjadikan seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan tanggung jawab kehidupannya, bahwa orang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang seorang hamba untuk sibuk mengejar dunia, tidak pernah melarang seorang hambanya untuk memperkaya diri mencari kemewahan-kemewahan dunia. Tapi kalau manusia sudah lupa batas, manusia sudah lupa akan kewajiban-kewajibannya, maka akan merugikan kehidupan alam selanjutnya, yaitu kehidupan alam akhirat. Maka manusia-manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti diingatkan supaya sadar bahwa kehidupan di dunia hanyalah sesaat, hanyalah sementara saja. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwu wa zinah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini, kata Allah, hanyalah permainan saja, persendagurauan saja, perhiasan saja. Kalau manusia terlalu sibuk dengan permainan-permainan dan persendagurauan dan perhiasan-perhiasan dunia, maka akan menjadikan hati seseorang itu gelap, menjadikan hati seseorang itu keras, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kejar profesi dengan kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi diri masing-masing. Silahkan berikan dunia ini dengan caramu,
dengan apa saja yang kau inginkan, tapi iman dan ketakwaan kita kepada Allah mesti kita jaga. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan arti melupakan dunia. Orang yang bertakwa bukan berarti harus meninggalkan berusaha untuk dunianya. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pandai memaknai kehidupan, bahwa kehidupan ini hanyalah sebentar, hanyalah sesaat saja. Kehidupan di dunia ini hanyalah seperti orang yang melakukan perjalanan yang begitu panjang. Kemudian orang yang melakukan perjalanan yang begitu panjang itu letih, lelah. Kemudian dia singgah sebentar di bawah pohon untuk berteduh, hanya untuk menghilangkan rasa capeknya. Setelah itu mereka akan pergi lagi melanjutkan perjalanan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Hei hamba-hambaku, seolah-olah Allah berkata, jangan lupa, kata Allah, untuk kebahagiaan akhiratmu. Jangan lupa, kata Allah, bahwa setelah kehidupan di dunia yang fana ini ada lagi kehidupan alam barzah, ada lagi kehidupan alam akhirat. Maka setelah engkau meninggalkan dunia yang fana ini, supaya engkau masih berada dalam kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga mengingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, kata Allah, tentang kebahagiaanmu di dunia. Cari rezeki sebanyak-banyaknya. Cari rezeki untuk mendapatkan kenikmatan, pemberian-pemberian, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kita tinggalkan. Manusia punya keinginan, manusia punya kemauan. Maka kemauan dan keinginan tersebut harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terlarut-larut dengan kesibukan-kesibukan dunia sehingga kita melupakan akan arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperturutkan kemauan-kemauan manusia, maka tidak akan pernah selesai. Kata Nabi, andai seseorang itu mendapatkan kebun-kebun emas, apakah cukup dengan kebun emas itu? Tidak cukup, kata Nabi. Mereka akan mencari kebun-kebun emas yang lain. Disitulah kekurangan-kekurangan manusia, kelemahan-kelemahan manusia. Terlalu banyak, terlalu sibuk dengan cinta dunia sehingga melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Takasur, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau setelah ditutup dengan tanah, barulah manusia itu akan berhenti dari keinginan-keinginannya. Setelah manusia itu wafat, setelah manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah keinginan-keinginan, angan-angan manusia yang terlalu besar setelah ditimpa dengan tanah, barulah di situ dia sadar bahwa dunia ini hanyalah penipuan belaka. Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini, kata Allah, melainkan hanya penipuan. Manusia tertipu dengan harta, manusia tertipu dengan pangkat dan jabatan, manusia tertipu dengan kemewahan-kemewahan dunia, manusia tertipu dengan pemberian yang mesti disyukuri, tetapi dia malah menjadi orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kau bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kau ingkar, kau tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah itu amat sangat pedih. Azab Allah itu amat sangat mengerikan. Azab Allah itu amat sangat menyakitkan. Maka kita mesti sadar bahawa kita akan kembali kepada Allah. Hidup yang kita jalani akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana umurmu dihabiskan, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'a khisalin. Nanti di hari kiamat, kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna, umur yang diberikan oleh Allah kau gunakan untuk apa, kau pakai untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu sibuk memikirkan dunia membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa akan penting solat berjamaah, lupa akan pentingnya memakmurkan masjid Allah, lupa akan pentingnya silaturrahim, berkunjung kepada sanak saudara, famili, kerabat dekat. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu, kata Rasulullah. Maka barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia menyambung silaturrahim. Akibat terlalu sibuk memikirkan dunia, sehingga tidak sempat bercengkerama dengan anak dan istri, tak sempat lagi menjadi imam kepala keluarga, mengimami solat untuk anak dan istrinya. Tidur di tepi jalan, pagi berangkat pagi, pulang pagi juga, tapi tidak menikmati kasur yang empuk di rumah akibat terlalu sibuk memikirkan dunia. Inilah yang tidak dibolehkan di dalam agama Islam, melupakan kewajibannya, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat seorang hamba itu sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, ketika dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan kembali dalam keadaan hina, dalam keadaan sengsara, karena kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.